Wa kadzalika qaul qaumi Hud. Di saat Hud mengatakan, ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai umatku, kaumku, kaum Hud, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Tidak ada sembahan-sembahan yang berhak kecuali Allah. Apa yang dikatakan oleh penduduk kaum Hud, dan ini poin pendalilan bahwa mereka khauf syirki. Mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Maka wahai Hud, kami ini tidak mengatakan kepada kamu, melainkan bahwa sesembahan kami yang kami sembah dari selain Allah itu telah membuat kamu penyakit gila atas dirimu. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Maka ini menunjukkan bahwa mereka sangat takut untuk meninggalkan sesembahan kepada selain Allah, karena mereka juga mengklaim bahwa Hud telah diberikan penyakit gila oleh sesembahan-sesembahan mereka. Apa jawab Hud dengan mudah? Qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Maka dengan mudah dikatakan oleh Hud, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan selain Allah, dan apa yang kamu takutkan selain Allah, takut syirki tadi. Maka inilah jenis syirik yang 3. Dan sekarang kita masuk kepada matan. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna madalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu hadal bab alladhi dzakarahu al-muallif bab khasyah au khauf asyirk min akhtar nau. Maka ini adalah ayat ini dari pendalilan kesyirikan dari takut kepada Allah. Dan kemudian masuk kepada ayat-ayat yang lain yang merupakan kesyirikan atau tidak dilihat pendalilannya, masuk kepada takut yang mana. Silahkan. Ayat yang kedua, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Khauf apa? Khauf ibadah, ay khauf lillah. Maka sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka melaksanakan salat dan membayar zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali takut hanya kepada Allah. Lam yakhsha wa lam yakhsha ilallah. Maka di sini khasyah nau al-ibadah. Wa kadzalika fil ayah ats-tsalitsah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Khasyah madahuna. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia mendapat perlakuan yang menyakitkan karena imannya kepada Allah itu dicela dan mau dibunuh, maka ia menganggap fitnah manusia itu sebagai adab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Allah, di ayat yang berikutnya, maka wajah pendalilannya di sini adalah pertama, man yaqulu amana billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnah, menjadikan fitnah manusia seperti adabillah. Di sini khauf bisa masuk kepada khauf yang tabi'i pertama, karena dia berdakwah hasil iman kepada Allah, kemudian dia dicela dan dia menjadi takut sebagai tabi'i, dan bahkan bisa jadi menjadi khauf yang tercela di saat dia meninggalkan dakwah dikarenakan manusia. Maka
Ini dari makna di dalam surat Al-Ankabut. Maka masuk kepada jenis khauf kepada Allah dan khauf kepada manusia yang membenci dakwah. Maka di sini khauf tabi'i, namun di saat takut kepada manusia menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, maka ini khauf yang tercela. Kemudian penulis setelah beristidlal dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan khauf, maka mulai masuk kepada hadis. An Abi Sa'idin Al-Khudri marfu'an. Makna marfu'an maknanya dari Nabi. Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Maka berkata katanya Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya termasuk dari lemahnya keyakinan seseorang adalah jika kamu itu mencari ridho manusia dengan mendapatkan kemurkaan Allah. Yatlubu ridho nas bisa khotilah, yudahikunan nas bi al-kidb, yudahikunan nas bi iftira Allah wa bi qaul kufur wa ila akhir. Fa idan hada min ad'afi al-yaqin. Dan juga memuji mereka atas rizki yang Allah berikan lewat perantaraannya. Dan juga mereka mencela atas dasar sesuatu yang belum diberikan Allah kepadamu melalui mereka. Maka oleh sebab itu ingatlah, sesungguhnya rizki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan juga tidak pula dapat digagalkan oleh kebenciannya orang-orang yang membenci kamu. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dhaifun jiddan. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dan juga Abu Nu'aim fi Hilyatil Auliya fi sanadihi Suddis Shagir. Siapa Suddis Shagir? Muhammad ibnu Marwan. Wa Muhammad ibnu Marwan hada kadzab dan matruk, hadisnya dibuang. Dan di sanadnya juga ada Atiyah Al-Aufi, dan Atiyah Al-Aufi dhaif wa mudallis. Waqad an'ana huna. Maka dari Abi Sa'id Al-Khudri tadi jalannya dari Atiyah Al-Aufi, dan Atiyah Al-Aufi dhaif meriwayatkan dari Abi Sa'id, dan di sanadnya ada Muhammad ibnu Marwan As-Suddi kadzab au matrukul hadis dhaifun jiddan. Fangdur al-Ankayf al-Muallif ya'ti bi hadis dhaifun jiddan. Fa idan hakada kama qala syekhuna huwa mujaddid fi zamanihi walakin lam yuhsin fi ilmil hadis. Fa kam min ahadits dhaifah fi hadal kitab wal an dhaifun jiddan. Wa kadzalika an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iltamasa ridallah bisakhatin nas. Man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Maka hadis yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Hibban dari Aisyah, dikatakan marfu kepada Nabi, barang siapa yang mencari ridho Allah sekalipun berakibat mendapatkan kemarahan dari manusia, maka Allah akan meridhoinya dan akan menjadikan manusia ridho kepadanya.
Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan akan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Hadis azim, walakin man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Hadal hadits barakallahu fikum akhrajahu Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Qudai di Musnad Asy-Syihab. Ja'a min tariq marfu wa min tariq mauquf. Datang dari jalan yang marfu dan datang dari jalan yang mauquf. Min tariq Utsman ibnu Waqid al-Amri an abihi Waqid al-Amri an Muhammad ibnul Munkadir an Urwah an Aisyah. Maka sanadnya hasan dikarenakan Utsman ibnu Waqid saduq hasanul hadis. Namun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kalau tadi oleh Ibnu Hibban, maka disebutkan min tariq Sufyan ats-Tsauri an Hisham an Urwah an abihi an Aisyah mauqufan min qaul Aisyah. Min tariq man Sufyan an Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah ibnu Zubair an Aisyah. Alladhi min qabl min tariq man Utsman ibnu Waqid an abihi Waqid an Muhammad ibnu Munkadir an Urwah an Aisyah marfu'an. Huna Sufyan ats-Tsauri yarwi an Hisham ibnu Urwah an abihi Urwah an Aisyah mauquf min qaul Aisyah. Idan ikhtilaf huna, hal huwa marfu' au mauquf. Fa idan ma huwa ladhi rajih? Waladhi rajih wallahu a'lam riwayat Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Hisham dari bapaknya Urwah dari Aisyah mauquf min qaul Aisyah, dari ucapan Aisyah. Hada huwa rajih lima dali anna min tariq Sufyan ats-Tsauri imam. Amma min tariq Utsman ibni Waqid fahuwa saduq hasanul hadis. Idan ar-rajih tariq mauquf. Berarti idza kana rajih mauquf idan as-sahih min qauli Aisyah. Fa ala hada man minas salaf yang menguatkan riwayat mauquf dan mendhaifkan riwayat yang marfu, Al-Ukaili di dalam kitabnya Ad-Du'afa qala wala yasih fil bab musnadan wa huwa mauquf min qauli Aisyah. Idan ar-rajih naqul fi hadal hadis mahaluh. Bagaimana menghukumi hadis ini? Naqul uktub ta'liq huna an Aisyah hada haditsun syadz, bahwa hadis ini syadz maknanya ucapan marfu dari Nabi salah, yang benar adalah mauquf dari Aisyah. Hada huwa rajih, karena riwayat Sufyan ats-Tsauri yarwi an Hisham an abihi Urwah an Aisyah min qauli Aisyah afdal min tariq Muhammad min tariq dari jalan yang Utsman ibni Waqid an abihi an Muhammad ibnil Munkadir an Urwah an Aisyah marfu'an. Idan riwayat mauqufan min qauli Aisyah hada huwa rajih. Maka hadis ini hadal hadis syad mukhalafah athiqah liman aula minhu fa Sufyan ats-Tsauri aqwa min Utsman ibni Waqid wa Utsman ibnu Waqid yarwi an Aisyah marfu min qauli Nabi wa Sufyan yarwi an Hisham an abihi Urwah an Aisyah mauquf min qaul Aisyah. Wa qad ma'ana aidha Al-Ukaili di dalam Ad-Du'afa qala fi du'afa wa la yasih fil bab musnadan, bahwa tidak ada hadis yang sahih musnad dari ucapan Nabi wa huwa mauquf min qauli Aisyah, yang rajih dari ucapan Aisyah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin hafizakumullah.